Mau secerdas apapun kamu, gak akan menjamin kamu bisa ngelola uang. Apa iya? Hi, this is Victoria, and welcome to Victoria's Corner. And let's talk about this book. Setelah di awal aku udah puas ngomongin film, hiu, lautan, anything tentang film, sekarang ayo kita pindah lagi ke buku. Yap, aku punya satu buku non-fiction. Buku keluaran 2021 yang berbicara tentang uang. Buku ini merupakan salah satu international bestseller. Terjual lebih dari 3 juta copies dan udah diterjemahin lebih dari 50 bahasa, 53 bahasa di dunia. Buku dari Morgan Housel, The Psychology of Money. Untuk bahasa Indonesia itu sekitar 264 halaman. Dan estimasi bacanya itu sekitar 6 jam. Itu karena aku biasa annoting dan aku kasih catatan-catatan. Tapi kalau misalnya kalian baca tanpa coret sama sekali, non-stop, kayaknya aku bisa hitung 3-4 jam. Di Gramedia itu untuk soft covernya itu dijual sekitar di atas 75-an ribu. Dan kalau misalnya untuk hardcovernya itu 100-an ribu lebih. Buku ini terdiri dari 24 bab, ada 19 cerita tentang perilaku aneh dari orang-orang, dari cara mereka mengelola uang, dan ada 2 bab tambahan. Satunya itu adalah cara personal dari Morgan Housel, itu dia ngelola uangnya kayak gimana, dan satu lagi itu sejarah awal Amerika Serikat. Kenapa sampai warga-warganya itu punya pola pikir uang kayak sekarang. Buku ini berisi ide-ide menarik dan kesimpulan-kesimpulan praktis. Cara dasar, fondasi awal cara kita berpikir tentang ngelola uang. Pokoknya cara paling mendasar pola pikir kita tentang keuangan sebelum kita mikirin hal-hal besar kayak misalnya mikroekonomi dan makroekonomi. Kalau dibandingin dengan buku-bukunya Robert Kiyosaki, enggak, ini terlalu berat. Kalau dibandingin dengan Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki, ini 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih susah untuk dipahami. Kenapa ini jauh lebih berat daripada Psychology of Money? Karena di dalam sini kita diajarin tentang aset, diabilitasi, pajak, kekuatan korporasi, manajemen arus kas, manajemen sistem, manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau mau belajar tentang dasar keuangan, mendingan ini dulu. Yap. Jadi ada 5 poin utama yang aku pelajarin dalam buku ini. Aku nggak mungkin bahas semuanya karena ada 19 bab. Jadi kurangkum dalam 5 poin utama aja. Pertama, kita akan belajar tentang luck and risk, keuntungan dan resiko. Keberuntungan dan resiko itu kayak 2 sisi koin, saudara kandung yang nggak bisa kamu cuma memahamin satu dan ninggalin yang satunya. Dua-dua itu adalah hal yang saling berkaitan. Kita bakal belajar itu dari kisah nyatanya Bill Gates, ya. Kalau yang nggak tahu Bill Gates itu YouTuber. Sumpah kalian itu harus sekali seumur hidup kalian itu kalian masuk ke channel YouTube-nya Bill Gates dan baca komen-komennya, tolong please. Komen-komennya tuh lucu banget, ya Allah. Banyak banget orang yang komen kayak misalnya, tolong dong kasih makan pria ini, dia udah bikin konten banyak-banyak loh, tolong dong nonton biar dia bisa kasih makan keluarganya. A few moments later. Jadi, Bill Gates itu pernah bilang, kalau nggak ada Lakeside, maka nggak bakal ada Microsoft. Everybody knows Microsoft. Mulai dari sistem operasi, Microsoft Office, web browser, big company. Jadi apa itu Lakeside? Lakeside itu adalah SMA-nya Bill Gates. So kalian mungkin berpikir, jadi SMA ini mungkin adalah SMA yang mahal, canggih, punya komputer yang banyak, punya guru-guru informatika yang asik. No. Saat itu 1968 komputer termaksud susah, sangat, apalagi buat anak SMA-an. Kuliahan aja susah. Lakeside itu dulu sama sekali nggak punya komputer. Ya, kayak SMA pada umumnya, SMA konvensional pada umumnya di Amerika 1968. Lalu mengapa tiba-tiba Lakeside itu punya komputer? Jadi Lakeside itu kedatangan guru matematika sains. Guru ini punya pemikiran yang bisa dibilang termaksud aneh pada tahun itu. Jadi Bill Douglas ini berpikir kalau misalnya siswa-siswanya ini nggak hanya cukup belajar dari buku aja. Mereka paling nggak harus sekali berhadapan sama komputer. Sebelum mereka bekerja di dunia nyata, pergi kuliah,
Ya, at least udah 1 kali kenal komputer. Itu pikiran awalnya Bill Dogle. Lalu akhirnya Bill Dogle ini mengajukan permintaan itu kepada sekolah untuk mendatangkan at least 1 unit komputer yang pada saat itu ya lumayan canggih, tapi 1 doang. Yang pada tahun itu 1968 itu jarang banget. Universitas dan perguruan tinggi aja belum tentu punya komputer, apalagi tingkatan SMA. Jadi kalau misalnya kita pakai matematika secara garis besar itu pada tahun 1968 ada sekitar 300 juta anak SMA di seluruh dunia menurut PBB. 18 juta dari anak-anak itu tinggalnya di Amerika Serikat. 270 ribu dari 18 juta itu mereka tinggalnya di Washington. Dan 100 ribu dari itu mereka tinggalnya di Seattle. Dan dari 100 yang tinggal di Seattle itu hanya 300 yang bersekolah di Lakeside. Dan Bill Gates adalah salah satu dari jutaan anak-anak itu. Jadi Bill Gates bisa kita hitung punya keuntungan luck 1 berbanding 1 juta bersekolah di Lakeside. Sedangkan salah satu temannya Bill Gates itu, Ken Evans, itu mengalami saudara kandungnya keberuntungan, risiko. Jadi dulu itu Bill Gates punya 2 teman lain. Selain Paul Allen, jadi yang bikin Microsoft itu bukan cuma 2 orang, harusnya ada 3 orang. Ada Bill Gates, Paul Allen, dan Ken Evans. Jadi singkat cerita ketika komputer itu udah datang di sekolah mereka bertiga ini tiap hari kerjaannya gitu tuh. Ke sekolah, belajar komputer, mulailah belajar bikin program. 3 orang. Menurut Bill Gates, yang paling pintar di antara mereka itu adalah si Ken Evans. Ya, Evans yang paling pintar di antara mereka. Dan Evans itu punya otak bisnis yang sangat cemerlang selain Bill Gates. Dia punya ambisi yang gak terbatas, dia udah merancang 5-6 tahun ke depan. Tapi malangnya Evans itu harus meninggal di kecelakaan ketika naik gunung setelah dia lulus SMA. Pada tahun 1968 itu kemungkinan orang meninggal di gunung itu sekitar angkanya itu 30 per tahun, 30 orang. Jadi peluang tewas di gunung bagi anak SMA itu ya sekitar 1 berbanding 1 juta juga. Jadi Bill Gates mengalami keberuntungan 1 berbanding 1 juta, sedangkan Evans mengalami resiko 1 berbanding 1 juta. Kekuatan yang sama, kadar peluang yang sama, namun bergerak ke arah yang berbeda. Karena dunia sekompleks itu, maka nggak ada kepastian bahwa 100% perbuatan kita tuh akan menentukan 100% dari hasil yang akan kita dapat esok-esok. Jadi kalau bicara soal bisnis, financial, usaha, anything, kamu nggak bisa 100% ngaku kalau misalnya itu semua karena usaha kamu, karena skill, kemampuan, semuanya karena kamu. No, kamu harus mengakui kalau ada sedikit hal yang berkaitan sama keberuntungan di dalam situ yang menyebabkan keberhasilan kamu di dalam financial, usaha, bisnis. Ada setitik keberuntungan. Jadi kalau misalnya kita bisa dengan rendah hati mengakui, menyadari kalau misalnya emang ada sedikit luck keberuntungan di dalam anything keberhasilan kita, maka kita akan bersikap lebih netral secara emosi kalau misalnya kita melihat ada orang yang lebih sukses atau ada orang yang gak sesukses kita. Kedua, rich and wealth. Kalau dalam kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dua-duanya sama artinya kekayaan. Tapi kalau dalam dunia bisnis, financial, rich dan wealth itu punya 2 karakter yang agak berbeda. Rich itu kekayaan yang bisa kamu lihat dengan mata. Dengan artian bahwa kamu akan gampang banget ketemu orang yang kaya. Punya barang mewah, punya mobil mewah. Tapi kamu gak bakal tahu apakah orang itu ngebeli mobilnya itu cash atau emang dia nyicil. Atau emang sampai sekarang dia masih nyicil. Sedangkan yang dimaksud dengan wealth itu adalah kekayaan yang kadang gak kelihatan di mata kita. Sama kayak income atau pendapatan yang belum digunakan. Kenapa nggak digunakan? Karena income dan pendapatan itu bisa aja suatu saat ditukarkan dengan sesuatu atau ditumpuk karena memiliki potensi untuk kenaikan asetnya. Ibaratnya kayak pola diet atau olahraga. Kalau menurut buku The Body punyanya Bill Bryson itu bilang di bukunya kalau misalnya manusia tuh cenderung overestimate berapa kalori yang mereka bakar pas mereka lagi berolahraga. Nah, rata-rata orang setelah berolahraga itu biasanya mengkonsumsi kalori yang 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih banyak dengan apa yang mereka bakar pada saat berolahraga. Sama halnya dengan rich. Kamu udah selesai bekerja, mendapatkan uang, lalu rata-rata orang bakal merasa berhak untuk nge-reward, memberikan hadiah kepada dirinya yang jauh berlebihan daripada apa yang bisa kamu simpan atau kamu tumpuk dari kekayaan kamu itu. Sedangkan wealth itu adalah kebalikannya rich.
Orang yang paham tentang wealth, kekayaan sejati itu, mereka akan sadar kalau misalnya emang usaha mereka berhasil, tapi mereka akan pintar untuk menahan diri dalam spending. Bahkan kalau misalnya alasannya untuk reward kepada diri sendiri. Karena mereka udah menghitung jangka panjang, mereka juga memperhitungkan adanya luck and risk. Keberhasilan yang kamu dapat hari ini belum tentu besok sama. Ya, hari ini nggak sama kayak besok. Itulah mengapa kita dengar berita ada orang di desa-desa yang tanahnya dibeli sama pemerintah, dibayar dengan 4 miliar, 8 miliar. Beberapa bulan mereka spend, lalu beberapa bulannya kita dengar gone, selesai, hilang, nggak ada apa-apa. Kehidupan mereka akhirnya sama persis kayak misalnya sebelum mereka dapat 4 miliar, 8 miliar, nggak ada bedanya. Itulah mengapa orang-orang dari kuliah ekonomi itu belajar tentang psychology of money. Bahkan mereka belajar tentang background dari tiap-tiap orang. Maka timbul pernyataan mengapa orang kaya itu semakin kaya, sedangkan orang miskin itu semakin miskin. Ini bukan soal kepintaran, tapi soal pola pikir keuangan. Kalau menurut kata-kata Warren Buffett dan Charles Munger, mereka tahu kalau misalnya itu kekayaan itu mudah didapatkan dan mereka tahu mereka suatu saat bakal kaya. Tapi mereka nggak buru-buru. Karena mereka tahu kalau misalnya menjadi kaya itu satu hal yang jauh berbeda dari tetap kaya. Tetap kaya itu butuh usaha yang lebih kuat, butuh susah payah, butuh keahlian tersendiri. Gak semua orang bisa. Semua orang mungkin bisa berusaha keras untuk menjadi kaya, tapi gak semua orang mampu bertahan untuk tetap kaya. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Sampai kamu tua. 3. Kita akan belajar tentang true wealth. Kalau ditanya orang yang kaya itu seperti apa? Menurut aku orang yang kaya itu adalah orang yang bisa pakai uangnya buat ngebeli waktu dan pilihan. Orang-orang yang punya fleksibilitas waktu dan ia bisa milih apa aja. Dan di buku ini juga bilang kalau misalnya orang yang beneran kaya itu adalah orang yang bisa ngelakuin apapun, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Karena mereka punya kebebasan financial. Bukan barang mewah, bukan mobil mewah, hal yang paling tinggi yang bisa dibeli oleh uang adalah waktu. Kalau kata satu pengusaha yang terkenal namanya Derek Shiver, kalau ditanya kapan dia merasa dia itu kaya, dia bakal cerita ke kamu. Kalau misalnya dia ngerasa dia kaya itu pas awal-awal dia umur 22 tahun. Dia masih kerja kantoran, penghasilannya itu sekitar $2,000 per tahun. Uang bulanan dia tuh dia ngabisin sekitar $1,000 per tahun. Jadi sepanjang dia bekerja itu dia berusaha menabung sampai dia punya sekitar $12,000. Setara dengan biaya hidup dia selama 1 tahun. Kemudian dia berhenti bekerja dari kantornya dan dia fokus untuk karir musiknya. Dia bilang di saat itulah dia merasa bahwa dia udah kaya. Kalau buat orang-orang yang kenal sama Derek Shiver, kalian bakal kaget dan ketawa kenapa dia harus bilang pas dia kerja kantoran, bukan pas dia ngejual perusahaannya. Karena semua orang tahu Derek Shiver itu pernah pas umur 30-an, 40-an dia ngejual perusahaannya senilai $20 million. Tapi menurut Shivers itu hanya lebih banyak uang. Dia nggak merasa kaya karena dia tidak merasa adanya fleksibilitas waktu yang dia punya. Dia merasa lebih fleksibilitas ketika dia itu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya ketika dia udah punya tabungan selama 1 tahun dan dia mulai fokus kepada hal-hal yang dia suka tanpa merasa terbeban sama sekali. Dia fokus ke karir musiknya. Karena menurut dia meskipun suatu pekerjaan itu kita cintai, gajinya besar, tapi kalau misalnya ada jadwal yang gak bisa kita kontrol, ada tekanan, deadline di mana-mana, tanggung jawab yang besar, tiap detik berantem sama bos, itu 11-12 sama pekerjaan yang kita benci. Nah, dari true wealth, kekayaan sejati ini maka muncullah istilah bahwa pensiun ketika ingin, bukan ketika harus. 4. Long tail of wrong. Kalau ditanya, apa bedanya orang yang punya penghasilan, usaha, atau investasi yang berhasil dibandingkan dengan orang yang punya investasi atau usaha yang gak berhasil atau penghasilannya sedikit, apa bedanya? Jawabannya adalah long tail, punya ekor yang panjang. Contoh yang paling nyata itu bisa kita lihat dari startup, kayak misalnya Apple, Samsung, Amazon, Microsoft, Google. Kalau kita ambil contohnya itu misalnya Amazon pada tahun 2014 itu pernah ngeluarin satu produk yang akhirnya bikin masalah besar. Mereka merugi karena mereka ngeluarin satu produk yang namanya Amazon Fire Phone. Itu nggak laku, mereka rugi sebanyak $140 million. Atau pada tahun 2014 itu dolar ke rupiah itu 11.200. Berarti kita bisa hitung-hitung konversinya itu sekitar 1,5 triliun pada tahun 2014. Lalu akhirnya diwawancarilah sang Jeff Bezos, pendiri, direktur utama sekaligus CEO-nya Amazon, tentang kerugian mereka itu.
Dia dengan simpelnya ngejawab, nggak usah shock kalau misalnya ada kerugian sebanyak itu, karena dia udah nyiapin 10 produk dan dia udah yakin kalau misalnya 9-nya bakal gagal dan satunya bakal berhasil. Dan ternyata bener, satu produk yang berhasil itu pasti kalian semua tahu. Produk terbesar mereka yang sampai detik ini ngasih penghasilan lebih dari 60% pendapatan buat Amazon, kekayaan besar itu, yang gak lain dan gak bukan adalah Amazon Web Service. Jadi itu bisa dibilang seperti Rule of Nine. Jadi Rule of Nine ini dipakai dalam segala hal, bukan cuma bisnis, investment, usaha kamu. Rule of Nine ini bahkan dipakai dalam semua aturan kehidupan. Kadang di dunia kreatif juga dipakai. Ada salah satu komedian namanya John Volhouse. Pada tahun 1994 itu dia pernah bilang satu kalimat. Bentar, komedian ya. Dia punya teori yang sama kayak gini, namanya Rule of Nine. Dia pernah bilang, for every 10 jokes you tell, 9 will be trash. For every 10 ideas you have, 9 won't work. For every 10 times you risk, 9 times you fail. Ya, jadi intinya apa? Selalu berikan ruang untuk kesalahan, karena kamu pasti salah. Kita balik lagi ke The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. Hal ini pun diterapkan dalam dunia investasi. Dianjurkan untuk mendiversifikasi investasi kita ke 10 investasi yang berbeda. Karena jika ada satu yang berhasil dan memiliki keuntungan yang berlipat kali ganda, dia pasti akan memulihkan 9 yang gagal itu. Karena perusahaan-perusahaan besar itu mereka berhasil bukan cuma karena luck. Mereka punya long tail. Kepalanya yang kelihatan sama kamu mungkin cuma satu, produk utamanya, Apple, Google, Samsung, Amazon, Microsoft. Jadi mereka bukan cuma punya satu produk utama, produk unggulan, mereka punya 9 yang entah menghasilkannya sedikit atau gagal sama sekali sampai minus. Karena mereka tahu kalau misalnya gagal, jatuh, bangun, babak belur itu normal dan pasti akan terjadi. Tapi mereka udah punya backupnya. Jadi dalam kelangsungan usaha, investasi mereka nggak cuma mengandalkan satu hal doang. Mereka punya backup, banyak ekornya di belakang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah know when to enough. Rasa cukup, ya simple sih. Kita juga pernah belajar ini di buku yang kemarin, The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. Kunci dari kebahagiaan, rasa cukup. Tapi ada beberapa hal yang pengen ditenganin dalam buku ini tentang rasa cukup itu. Pertama, menjaga tiang gawang tidak bergerak. Apa yang dimaksudkan dengan tiang gawang? Tiang gawang itu kita bisa artikan sebagai goal kamu, ya tujuan kamu. Sangat berbahaya kalau misalnya kita punya keinginan untuk merasa lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak gengsi. Sebenarnya perasaan keinginan lebih itu bagus, sangat cepat menaikkan ambisi untuk kerja keras, tapi juga menurunkan kepuasan. Ibaratnya kita udah maju satu kali mendekati tujuan kita, gawang itu, tapi gawangnya menjauh 2 kali ke depan. Ya, nggak akan pernah nyampe. Tapi nggak salah juga, benar kalau misalnya itu jadi pendorong kerja keras. Tapi kalau berlebihan, ya hidup itu nggak akan asik kalau misalnya nggak pernah ada kata cukup. Satu-satunya kunci dari kebahagiaan, ya hasil dikurangi dengan harapan. Kedua, perbandingan sosial itu adalah masalah utamanya. Semisal, kamu punya gaji 10 jutaan, kamu bisa untuk merasa cukup. Tapi kalau kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, Bill Gates contohnya, Jeff Bezos, Steve Jobs, kamu akan merasa sangat amat miskin. Intinya adalah batasan atas dari perbandingan sosial itu nggak akan ada seorang pun yang bisa nyampe karena terlalu tinggi. Dan nggak akan ada seorang pun yang pernah menang dalam perbandingan sosial itu. Jadi ini adalah pertempuran yang nggak ada pemenangnya sama sekali. Gimana cara biar kita bisa menang? Satu-satunya cara adalah jangan bertanding sejak awal. Ya, jangan ikut pertandingannya sama sekali. Ini juga kita pernah belajar kemarin di Insecurity, punyanya Alfi Syahrin. Ada ini juga, pertandingan yang kalau misalnya kamu nggak bisa menang, ya udah ganti patokannya, tolong diganti karena capek. Kalau misalnya ngebandingin diri sama keharusan pandangan sosial orang lain. Ketiga, cukup itu nggak berarti terlalu sedikit. Artinya cukup itu harus tetap berusaha, harus tetap ngelihat kesempatan, ngelihat peluang, potensi yang ada. Tapi kita harus sadar kapan harus bilang cukup. Ibaratnya kayak misalnya kamu makan. Setiap orang punya kesadaran ketika dia makan. Lapar ya udah makan aja. Kalau kenyang bakal berhenti.
Kamu coba makan 2 piring, oke, masih aman. Makan 3 piring kamu mulai mual, makan 4 piring kamu muntah, menyakitkan. Nah, pada saat itulah kamu tahu batasan kamu seperti itu. Gak bisa lewat dari batasannya. Keempat, kita harus sadar kalau misalnya gak banyak hal di dunia ini yang sebenarnya worth it, layak untuk diusahakan. Resikonya gak sebanding dengan keuntungan yang kita dapat. Selalu ingat kalau misalnya reputasi itu penting, kebebasan dan kemerdekaan itu penting, keluarga dan sahabat itu penting, kebahagiaan itu penting. Cara untuk menjaga hal-hal ini biar nggak rusak adalah kamu harus tahu kapan kamu bilang cukup. Jangan sampai kamu mengusahakan resiko-resiko yang bisa mengancam hal-hal itu. Reputasi, kebahagiaan, keluarga. Karena kalau kamu terlalu sibuk ngumpulin uang sampai lupa dengan hal-hal penting yang tadi, yang gak sebanding sama keuntungannya, kamu bobol ATM, ngerampok bank, makan uang rakyat Wakanda, keluarga malu, reputasi hancur, it's not worth it at all. Tidak sebanding dengan keuntungannya. So, itu adalah 5 hal yang aku pelajarin dari buku ini. Yap, termaksud buku yang praktis. Overall, aku sangat menyarankan untuk baca buku ini. Karena dari buku ini kita belajar kalau misalnya semua orang itu bisa bekerja, semua orang itu bisa nyari uang, semua orang itu bisa punya intelektual, bisa punya usaha, tapi nggak semua orang bisa mengelola uangnya. Itu perlu belajar sendiri, belajar di luar sekolahan, belajar di luar kuliah, belajar dari pengalaman, belajar mulai dari pola pikir, dasar fondasi cara pikir kamu tentang uang. Ya, overall ini buku yang termasuk praktis, ringan, gampang dibaca buat awalan kamu yang pengen belajar ngelola uang dengan baik. Kalau misalnya pikiran awal kamu tentang keuangan udah baik, udah settle, baru kamu boleh baca buku lainnya. Dari Robert Kiyosaki, Warren Buffett bahkan. Atau kamu mau belajar dari Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, silahkan. Tapi ini fondasi awalnya, dasarnya. Tapi saran aku sih baca sendiri karena ada 19 cerita tentang cara-cara orang berpikir tentang keuangan mereka yang aneh-aneh. Jadi buku ini termaksud sangat membantu untuk ngatur pola pikir kamu tentang keuangan. Nanti di lain kesempatan baru aku bakal ngebahas bukunya Robert Kiyosaki yang Rich Dad dan Poor Dad. Yap, salah satu buku kesayangan papa aku dari dulu. Menurut aku buku ini buku pegangan wajib sih buat orang tua. Kalau buku ini aku anjurkan udah bisa buat anak SMA-an baca. Ya, tingkatannya udah segitu. Aku bahkan kayaknya bisa ngasih buat Angel baca. Di usianya SMP sekarang kayaknya udah bisa. Tapi kalau ini, menurut aku anak kuliahan, apalagi orang tua, menurut aku ini wajib banget punya. Ya, minimal 1 kali baca seumur hidup deh. Sangat. So that's all. Thank you guys for watching. Happy reading and see you in the next video. Victoria's out. So Sally can't wait. She knows it's too late as we're walking on by. Itu ayam ya. My soul slides away. Don't look back in anger. Heard you say that's better, ba. I gonna rock it like a do. Wow. Di dalam buku yang terakhir kita belajar, The Subtle Art of Not Giving Up. Yap, beres.